Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 105 paling bawah. Ziyadatun fala budda indahum min ayyusalliha raq'ataini. Ziyadatun sebagai tambahan. Fala budda maka harus, maka mesti, indahum menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat pengikutnya Imam Syafi'i atau madhabnya Syafi'iyah, min ayyusalliha, dari melaksanakan salat tarawih itu rakaataini dengan 2 rakaat, rakaataini dan 2 rakaat. Maksudnya jumhurul ulama madhabina Imam Syafi'i salat tarawih 2 rakaat, 2 rakaat. Wa yusallimu dan mengucapkan salam ala ra'si kulli rak'ataini, pada akhir tiap-tiap 2 rakaat dalam salat tarawih. Qala syaihu, dan berkata guru kita, wa ammal hanafiyatu faqalu, dan adapun menurut madhabnya Imam Hanafi, faqalu mereka berkata, idza shalla 4 raka'atin, idza shalla apabila salat seseorang 4 raka'atin 4 rakaat, bisalamin wahidin dengan mengucapkan 1 salam, nabat an rak'ataini ittifaqan, nabat maka dia itu menetapkan salatnya an rak'ataini dari 2 rakaat, ittifaqan kemudian disepakati, ittifaqan dengan ittifaq, bahwa bilangan salat tarawih yang 20 rakaat dan dikerjakan 2 rakaat masing-masing dengan 1 salam, bukan 4 rakaat 1 salam. Banyak sekarang seperti itu. Maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu tidak dimaksudkan dengan salat dihitung 2 rakaat. 4 rakaat tetap dihitung 2 rakaat. Yang bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat, jangan 4 rakaat 1, jangan 4 rakaat 1. Jadi kalau mau ngerjakan yang 11 pun
8 rakaat taraweh, 3 witir, sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kalau 8 rakaat berarti 4 kali salam. Jangan 8 rakaat dibikin 2 kali. Ada yang begitu. 4 1 kali salam, 4 1 kali salam, witirnya 3 rakaat 1 kali. Berarti kalau 11 rakaat berapa kali salam tuh? 3. Bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Jadi 8 jadi 4, 3 jadi 2, 2 salam. Paham begitu? Ya. Wa idza shalla aksara min arba'i raka'atin bisalamin wahidin ukhtulifas sahihu fihi. Wa idza shalla, dan apabila dia salat, aksaru lebih banyak, min arba'i raka'atin dari 4 rakaat, bisalamin wahidin dengan 1 kali salam, ukhtulifa maka ada perbedaan, at-tashihu di dalam mengesahkan salam itu, fihi di dalam salatnya. Wakila maka dikatakan yanubu mengganti salam yang 1 itu, ansab'in minat tarawihi, yakni dari ketetapan rakaat salat tarawih. Wakila dan dikatakan yabsudu rusak salatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan apabila dia itu sholatnya lebih banyak, lebih dari 2 rakaat, lebih dari 4 rakaat, lebih dari 8 rakaat, apalagi sampai 20 rakaat, tapi salamnya sekali. Halo? Salamnya 1. Ini pendapat ini tidak ada yang membenarkan. Batal sih tidak, tapi tidak ada ikutannya. Tidak ada yang bertanggung, baik madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Kenapa? Kesahihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Emang enak sembahyang kalau sampai 20 rakaat sekali salam, kayak ngejar setoran. Enggak enak. Salat sunnah masa 20 rakaat 1 kali salam, 10 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat saja 1 kali salam, nggak enak. Kecuali orang yang biasa qobliyah, ba'diyah, zuhur. Bapak-bapak nih sholat zuhur berjamaah, kan kalau sunnahnya qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat 2 kali, ba'da zuhur 4 rakaat, ya. Itu ba'diyah zuhur 2 kali. Tapi bapak-bapak sudah biasa kalau qabliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam, ba'diyah zuhur 4 rakaat 2 kali. Tapi biasa begitu. Karena udah biasa.
Udah biasa sholatnya begitu, nggak apa-apa, boleh. Ibu-ibu jamaah di masjid qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam nggak apa-apa. Ba'diyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Yang kulino, apa kulino? Yang sudah terbiasa, tuh nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi 4 rakaat 1 kali salam boleh pada qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur yang sudah biasa. Ibadah itu masing-masing kita beda-beda loh. Ada yang senangnya puasa sunnah, tapi kurang seneng sama sholat sunnah. Ada apa enggak? Ada yang seneng sholat sunnah, tapi males puasa sunnah. Ada yang seneng wiridan, males sholat sunnah, males puasa sunnah. Ada yang rajin baca Quran, males wiridan, males sholat sunnah, males puasa. Enggak apa-apa, disesuaikan dengan kesenangan kita masing. Puasa sunnah males, sholat sunnah, wiridan, baca Quran, tapi rajin sedekah, boleh apa boleh? Yang kagak boleh, puasa sunnah males, sholat sunnah, sodako, wiridan, baca Quran, kata anak Betawi, mampus saja mendingan. Kata siapa? Orang Betawi. Jadi tinggal milih-milih aja. Iya. Jangan salahin, jangan ukur sama diri kita, jangan. Ngukurnya jangan pada diri kita. Ada orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat, rajin baca, rajin wiridan, rajin sedekah. Semuanya ada nih, alhamdulillah. Ada yang rajin banget, apa aja sunnah dikerjain, tapi pelitnya la ilaha illallah. Ada nggak yang begitu? Ya nggak apa-apa, masih ada harapan begitu. Nggak ada sini mah yang pelit, nggak ada. Wa ammal hanabilatu, dan adapun menurut pendapat ulama Hanabilah, faqalu mereka berkata, tasihhu, maka sah salat tarawihnya, ma'al karahati, akan tetapi makruh, watuh sabu, dan dihitung salat sunnah tarawihnya isrina rakaatan, 20 rakaat. Imam Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal Hanabilah berpendapat dia tetap dihitungnya 20 rakaat. Walaupun dia sholatnya banyak, sampai lebih dari 20 rakaat, sholatnya kebablasan, lagi apa? Lagi semangat, lagi mood, sholat tarawihnya nggak berhenti. Iya, nggak kehitung. Ditanya sama bininya, bang, perasaan saya sembayangnya banyak amat bang lo.
Lagi orang sembahyang pakai dihitungin sama Allah, pakai hitung-hitungan. Dah Allah maha tahu ini sebanyak-banyaknya aja sampai capek berhentinya. Tuh kalau ibadah kayak begitu namanya ngaur. Ibadahnya ngawur. Ya nggak apa-apa sih, tapi kadang-kadang yang begitu sekali doang. Karena besoknya agak capek, males. Kalau wiridan dikasih wiridan umpama 313 4.440 lebih, tetap dihitungnya sesuai dengan aturan. Lebihnya nggak apa-apa, baca sholawat disuruhnya 1.000, lebih jadi 3.000, boleh apa boleh? Baca Yasin 41 kali. Ada yang sanggup 41 kali. Tapi satu majelis tuh kalau bisa. Sewot, kesel, banyak masalah, banyak problem, nggak selesai-selesai. Blek duduk baca Yasin 41 kali. Tapi satu majelis. Artinya satu kali duduk 41 kali. Paling sejam lebih tuh 41 kali. Kalau kuat enggak apa-apa. Pokoknya top marko top. Pokoknya jos kalau bisa. Cuman sambil begini gitu. Kalau baca Quran sejam lama apa lama? Sejam lama apa lama? Kalau main HP ngaku itu. Ya. Jadi sebanyak apapun kita sholat taraweh, tetap hitungannya 20 rakaat. Wa ammal malikiyatu, dan adapun menurut madhab Imam Maliki, faqalu berkata madhabnya Imam Maliki, tasihhu sah salat tarawehnya, wa tuhsabu dan dihitung bilangan salat tarawehnya isrina rakaatan 20 rakaat. Wa yakunu, dan ada orang-orang yang sholat itu tarikan meninggalkan li sunnatit tasyahudi, yakni sunnah melaksanakan tasahud, wali sunnatis salami, dan sunnah membaca sholawat fi kulli rakaataini, pada tiap-tiap 2 rakaat, wadzalika, dan yang demikian itu makruhun, hukumnya makruh. Halo, Imam Malik, Imam Hanabila, Imam Ahmad bin Hambal, itu orang yang sholatnya terus saja. Satu, meninggalkan sunnah tasahud, tasahudnya ditinggalin. 2, kita tiap 2 rakaat disunnahkan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi orang yang sholatnya terus saja 20 rakaat 1 kali salam, 8 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal menghukumi makruh. Apa? Makruh. Makruh apa artinya? Artinya makruh apa? Perkara, sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah.
Enggak haram, tapi dibenci oleh Allah. Orang sholat sunnah sampai 20 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam makruh. Kenapa makruh? 1, dia tidak sunnah melaksanakan tasyahud. 2, dia meninggalkan sunnah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita asyhadu alla ilaha illallah dalam sholat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Lain syahadat di luar sholat sama syahadat ketika sholawat ketika sholat, sholawat ketika sholat sama di luar sholat itu pahalanya beda. Ingat-ingat nih, termasuk baca Qur di luar sholat sama waktu sholat beda. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen sholat sunnahnya ngatamin Quran 1 rakaat hatam Quran, bisa apa enggak? Kuat apa enggak? Boleh 1 rakaat sholat sunnah baca al-ikhlasnya, baca kulhunya 3, baca kulhu 3 kali sama dengan 1 kali hataman Quran. Jadi kalau pengen hatam Quran tiap rakaat baca kulhu 3, rakaat kedua baca kulhu 3, sama 1 rakaat seperti hatam, 2 rakaat 2 kali hatam, ndak apa-apa begitu. Man qara'a surat al-ikhlas salasa marrah, siapa yang membaca surat al-ikhlas 3 kali maka pahalanya sama dengan 1 kali hatam Qur'an. Paham begitu? Paham? Besok-besok kerjain ya. Saya kasih tahu, ibu kerjain, saya dapat pahala apa enggak? Alhamdulillah kalau yang udah ngerjain. Wah itu mengakalin. Oh emang. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ziarah ke Madura paling pojok, paling ujung. Namanya Syekh Abu Yusuf di daerah Sumeneb, paling ujung. Nyebrang pulau lagi. Itu ada makam namanya makam Syekh Abu Yusuf. Itu orang tiap hari hataman ditampung aja. Zaman itu 50.000 ditampung. Kata santri, iya sini hataman. Begitu banyak yang hataman, kata temennya, kok ente bisa itu 1 hari 7 kali hatam Quran. Kata santri begini, jangan goblok. 7 kali hatam Quran sehari emang kayak apa baca Qurannya? Dikebet aja begitu se-Quran lama, apalagi apa kata santri? Udah 1 kali hataman 3 kali baca surat al-ikhlas saja sama pahalanya. Kata temennya, bener juga, banyak akal lu ya. Nggak apa-apa. Tuh ya. Jadi boleh dalam sholat banyak-banyak baca Al-Quran. Dalam sholat baca Al-Quran. Jadi beda bacaan Al-Quran ketika sholat dan bacaan Quran di luar. Makin banyak kita melakukan salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
maka banyak baca tasyahud, banyak baca sholat. Ketika kita 10 rakaat 1 kali salam, 20 rakaat 1 kali salam, maka hukumnya makruh karena meninggalkan sholawat dan tasyahud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Adapun salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Salatul laili, salat malam itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum, maka apabila di antara kamu sekalian khawatir, fa idza khasya, kalau khawatir, ahadukum di antara salah satu kamu sekalian, as-subha, salat subuh, shalla rak'atan wahidatan, maka salatlah kamu walaupun 1 rakaat. Tutirulahu, itu dilaksanakan ganjil, salat witir. Lahu, bagi seseorang, maqad shalla, orang yang melaksanakan salat. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Halo. Jadi sholat sunnah itu kata Nabi, kalau malam bagusnya 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali, akhirnya ditutup dengan sholat sunnah witir walaupun 1 rakaat. Umpama sholat kita malam bangun, sudah wudhu, siap sholat. Yang pertama sholat apa dulu? Kalau habis bangun tidur jam 3 wudhu, yang pertama bagusnya sholat apa dulu? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu sama dengan sholat sunnah hifzil iman. Halo? Awas nih. Sholat sunnah wudhu sama sholat sunnah hifzil iman sama. Jadi siapa yang sholat sunnah wudhu, siapa yang sholat sunnah hifzil iman, maka ini hukumnya sama. Dia juga. Sholat qobliyah subuh sama sholat qobliyah fajar, dia juga. Paham apa enggak sih? Ini dia pada melongo mulu nih, diajak ngomongnya nih. Ulangi. Sholat sunnah hifzil iman sama sholat sunnah wudhu itu sama. Qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar awas, biar pinter nih. Habis ngaji di Masjid Raya, kalau nggak pinter besok nggak usah ngaji lagi sini. Enggak ya. Ayo. Salat sunnah habis kita wudhu, salat mohon dijaga iman kita, salat sunnah wudhu. Orang yang dalam hidupnya
pernah sholat sunnah wudhu, pernah sholat menjaga iman, nanti di akhirat dia akan bercahaya. Makanya sunnahnya ngambil wudhu, air yang ada di muka, yang ada di tangan, yang ada di kaki, jangan dilap, jangan cuman kan malam kadang-kadang kita dingin ya, nggak berasa nggak betah ya, malah pakai anduk. Jangan. Mulai sekarang giniin aja nih. Nih habis wudhu nih malam, nih kakinya begini. Ini 7 kali, insya Allah badannya sehat. Juga nih airnya kan tiris, hilang airnya. Cahaya air dari kaki kita itu akan jadi malaikat, jadi saksi di akhirat nanti. Sunnah habis wudhu begini, airnya kering dan jadi malaikat tuh air. Tuh, nih di tangan. Biar jadi apa? Biar jadi malaikat. Sehat. Orang yang bangun malam suka wudhu, habis wudhu begini sehat, nggak bakalan kena stroke. Berat apa ringan stroke? Ringan apa berat stroke? Segerobak aja berat, apalagi stroke. Habis wudhu ya, sholat sunnah wudhu 2 artinya sholat menjaga iman, namanya sholat hifzil iman. Niatnya bagaimana? Boleh ibu-ibu, usolli sunnatan hifzil iman rok'ataini lillahi, usolli sunnatan wudu'i rok'ataini lillahi. Boleh. Habis sholat sunnah wudhu, sholat sunnah hifzil iman itu tadi sama sholat sunnah apa lagi? Urut-urutannya. Sholat sunnah kok sholat sunnah taubat tiap hari kita kerjain, emang dosanya tiap hari, tiap saat, melek mata, mulai napas, dosa kita sudah kita mulain. Bener apa benar? Makanya sholat sunnah taubat, mohon ampun kepada. Habis sholat sunnah taubat, sholat apa lagi? Belum tahajud. Itu masternya belakangan. Ya, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat berapa rakaat? Berapa rakaat sholat sunnah hajat? Paling sedikit istiqomahnya 4 rakaat. Cuman sholat sunnah hajat itu beda. Boleh malam, boleh ya. Jadi malam 2 rakaat, siang boleh langsung 4 rakaat tapi 1 kali salam. Tapi bagusnya sholat sunnah itu tetap 2 rakaat, sholat sunnah hajatnya 2 rakaat, suratnya bebas. Alam Nasrah boleh rakaat pertama, Alam Taro boleh rakaat kedua, Allahu Akbar rakaat ketiga boleh kuliah dan kul huwallahu ahad. Jadi sholat sunnah hajat 4 rakaat, 2 kali salam. Suratnya Alam Nasrah, Alam Taro, kuliah, kulhu.
insya Allah badannya sehat, dijaga kesehatannya oleh Allah. Sholat apa tuh? Habis sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat tahajud. Tahajud paling sedikit, paling banyak. Paling banyak tahajud berapa? Bebas. 2 rakaat boleh, 4 rakaat, 2 kali salam, 2 ya. 6 rakaat boleh, 8, 10, 12 boleh. Tuh, 6 kali salam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat apa? Witir. 3 rakaat, 2 kali salam. Itu tasbihnya di mana? Sholat tasbihnya. Sholat tasbih kalau bisa tiap malam. Capek, paling kagak seminggu. Kalau enggak seminggu sekali, sebulan. Enggak sebulan sekali, setahun. Enggak setahun sekali, seumur hidup. Seumur hidup enggak sekali, gebukin. Kalau malam Jumat boleh, atau Jumat pagi juga boleh. Karena sholat tasbih itu boleh malam, boleh duha, boleh nggak malam? Adanya apa? Sholat tasbih boleh siang malam. Sholat hajat boleh siang, malam witir. Witir malam siang. Sholat sunnah taubat boleh siang, boleh malam. Pinter nih udah. Ayo, ya kan? Ayo saya ulangi. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah hifdzil iman boleh siang, boleh. Sholat duha pagi enggak boleh, malam. Sholat tahajud enggak boleh sih, witir enggak boleh, taubat boleh siang, boleh. Paham begitu? Paham. Mudah-mudahan ya. Kita ngapain santri nggak bisa tidur, nggak mau pules. Suami pergi kemana tahu, ngayab. Nggak bisa tidur bapak-bapak. Bininya udah ngorok, dibangunin susah. Ngapain sholat? Orang nggak bisa tidur, ngantuk. Kalau sholat ngantuk apa ngantuk? Udah sholat nggak bisa tidur juga, baca Quran. Baca Quran nggak bisa tidur juga, ngapain? Wiridan. Insya Allah gampang tidurnya. Benar begitu? Iya, santri ngapain? Ini kan ibu-ibu kan bapak-bapak santri semua. Santri itu siapa? Orang-orang yang selalu belajar syariah, agama, kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu santri. Walaupun udah nenek-nenek, kakek-kakek, orang yang tetap belajar ilmu agama adalah santri. Ya kalau santri mesti beda, ukurannya syariah. Santri itu ukurannya syariah. Jadi jangan apa? Jangan berpikir macam-macam.
Ada yang sore-sore ngantuk bener. Tuh kalau sore-sore ngantuk bener, lelah, capek, enaknya sholat isya apa tidur dulu? Pulang dari kampung, pulang kerja capek, ya, habis sholat maghrib makan, kalau perutnya kenyang yang enak, mau sholat isya masih ngantuk, tidur aja nggak apa-apa. Halo, mau kebablasan apa enggak sholatnya? Mau bangun nggak? Baca wiridannya, ada wiridannya. Wiridannya, halo, tulis. Ini ngantuk nih, habis maghrib, ntar enak nih bangun, belum mandi tuh, baru sholat maghrib, makan, pules. Udah mandi apa belum? Udah mandi apa belum? Belum. Nih, nggak apa-apa, asal jangan habis makan banget tidur, jangan, ntar gula darahnya naik. Kalau mau bangun jam berapa? Ya Allah, bangunin saya jam 2, pasti bangun. Wiridannya la ilaha illallah khaliqul asya. La ilaha illallah khaliqul asya. Khaliqul asya. Kha, lam, qaf, alif, lam, shin, ya, a, hamzah. Khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Anbiya. La ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Anbiya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Anbiya. La ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Anbiya. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Anbiya. Kalau minta banguninnya jam 2 atau minta banguninnya jam 3, kalau udah mendusin pasti tuh. Kalau bangunnya jam 2 enggak kurang enggak lebih jam 2. Kalau jam 3 pasti jam 3. Jangan udah mendusin begini. Entar-entaran dulu dah. Wah, enggak pernah, enggak bisa. Kalau ditunda-tunda enggak bisa. Jangan ditunda-tunda. Ini udah dibangunin oleh Allah, oleh malaikat Allah, ditunda, entar-entaran dulu dah, baru juga jam 3 masih capek. Jangan. Langsung bangun, mandi.
Kalau mau mandinya enak, jangan langsung nih tangan basahin kiri kanan, kaki basahin baru mandi. Jam 2 mandi, kemudian baca sholawat, sholat sunnah tadi. Masya Allah, enak apa enak? Senang apa senang? Tuh enak banget tuh. Dah mandi langsung sholat. Ya, jadi begitu. Enak dah tuh ya. Al-misalul khamis wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana doa menjelang pemilu yang seharusnya amin sekarang jadi kobul? Emang boleh Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Amin apa kobul? Amin aja. Bu. Iya, kalau yang namanya orang berdoa itu jawabnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Amin.
Sunnahnya baca nggak ada sunnah baca qabul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya sembahyang subuh lupa baca doa kunut. Sembahyang saya sah enggak Pak Ustadz? Apakah saya sembahyang lagi? Kunut hukumnya abad. Sunnah abad apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Apabila lupa juga sujud sahwi maka sholatnya sah. Karena kunut bukan Jelas? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat. Amin. Untuk sholat tasbih bacaannya hanya 300 subhanallah dan seterusnya. Tapi ada yang bilang lebih juga boleh. Mohon maaf saya tanya yang benar yang mana. Terima kasih. Kullama kasura amaluhu kasura fadluhu. Semakin banyak amalnya semakin banyak keutamaannya. Berapa? Terserah. Mau sekuat-kuatnya 300 boleh, 500 boleh, 3000 boleh. Kuat apa enggak bacanya sampai 3000? Hah? Asam urat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, kalau suami gajinya di bawah 4 juta dalam sebulan, apakah wajib mengeluarkan zakat? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu, Ibu, zakat itu yang wajib 1 tahun. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka untuk mensucikan dan mengembangkan. Zakat yang wajib 1 tahun berapa kali? 1 kali. Kapan dilaksanakan? Bulan Roma. Insya Allah. Kalau zakat profesi gajinya di bawah 4 juta, buat sebulan cukup apa enggak di rumah tangga, Bu? Kurang. Emang makan apaan? Hah? Tergantung. Ya, kalau yang qanaah insya Allah 4 juta cukup. Sehari gocap cukup, Bu? Kan. Sehari 100 cukup? Insya Allah. Sehari gocap cukup buat makan 3 kali, Bu. Nasi sama kangkung aja. Nasi sama tempe aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadi zakat tiap bulan gak wajib. Zakat tiap bulan gak wajib. Cuman memang di dalam harta kita terdapat harta orang lain. Kalau kita mau berbagi terserah, itu lebih bagus. Namanya sedekah infak kalau di masjid, sedekah kalau kepada orang lain, anak yatim, fakir miskin. Nah, gak apa-apa kita keluarkan, karena yang kita keluarkan pasti akan bertambah. Mana qasamalun min sadaqah. Kata Nabi, harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang. Yakin apa enggak? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana kalau kita ada kumpulan arisan? Apakah kaum Hawa boleh memimpin baca tawasul, tahlil dan doa, sedangkan acaranya campur kaum Adam dan kaum Hawa? Bu, Ibu, kalau arisan ustadz semua bukan? Yang laki-laki ada yang ustadz enggak? Kalau yang laki-laki enggak ada yang ustadz, enggak apa-apa yang mimpin ustazah. Mimpin tahlil boleh. Yang penting enggak mimpin sholat. Ya, kalau perempuan mimpin sholat, makmumnya laki-laki enggak
Nggak boleh karena perempuan itu adalah aslinya makmum, laki-laki adalah imam, harusnya satu, kalau makmum boleh. Emang apa kesono-sono ini, Bu? Bu, Romana keselamat. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya ada niat untuk pergi haji. Kedua orang tua saya sudah meninggal semua. Setelah saya menjalankan umroh untuk diri saya, setelah itu apakah boleh saya mengumrohkan dua orang tua saya? Lalu niatnya bagaimana Pak Ustadz? Caranya sekalian dua apa satu-satu? Baik. Waduh, jatuh ini. Ngumrohin orang, hajiin orang. Nabi didatengin oleh sahabat. Ya Rasul, orang tua saya dulu mampu berangkat haji tapi nggak berangkat haji sampai meninggal dunia. Padahal di waktu hidupnya duitnya tapi nggak berangkat. Apa ahujja anhu? Boleh nggak saya berangkatin haji untuk orang tua saya yang udah meninggal? Apa jawabnya Nabi? Naam, boleh. Orang tua yang sudah meninggal diberangkatin haji. Kalau kita belum berangkat tapi mau berangkatin orang tua, tugasin kepada yang udah berangkat. Kasih ongkos, namanya badal. Kalau kita belum berangkat umroh, orang tua kita pengen kita berangkatin, kita titip sama yang lagi berangkat umroh. Namanya badal. Jelas? Kalau kita sudah umroh, kita yang mau ngerjain umroh buat orang tua, boleh. Niatnya gimana? Nawaitu al-umrota. Saya niat umroh. Li abi, bapaknya misalnya. Li ummi atau ibunya. Kalau untuk ibunya, sebut nama ibunya. Kalau untuk bapaknya, sebut nama bapaknya. Nah, tapi kalau kita yang ngerjain, pastikan kitanya sudah Kalau kita ngerjain haji, pastikan kitanya udah haji. Karena badal haji, badal umroh tidak boleh dikerjakan bagi orang yang belum mengerjakan sama jelas. Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sehat dan diberkahi. Amin. Amin apa Bu? Namanya aminnya takut-takut ini. Apakah hadiah itu harus dizakati dan berapa persen? Apakah ada zakat pratesi? Apa ini pratesi? Profesi. Iya. Zakat hadiah. Hadiah yang kita terima harus dikeluarkan zakatnya tidak? Tidak. Karena zakat itu tidak ada berjenis zakat hadiah. Tapi kalau kita mau mengeluarkan, boleh buat ngebersihin kita punya harta. Namanya apa? Sedekah. 2,5% dari yang kita dapat. Dapat hadiah lomba makan kerupuk 2.500.000. Ada nggak lo lomba makan kerupuk hadiahnya 2.500.000? Zakatin 2,5%. Nah, kita sedekahin itu namanya. Dari hadiah yang kita terima, bukan dizakatin. Kemudian, apakah ada zakat profesi? Ulama berbagai macam pendapat. Intinya, zakat profesi juga ada. Kalau ngikutin pendapat ulama yang mengatakan zakat profesi itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena penghasilan kita yang terus berkembang, apapun profesi kita, itu harus kita keluarkan untuk membersihkan harta kita. Sebagaimana kita punya emas. Bu, punya emas apa enggak?
Mas Joko apa Mas Wanto? Mas Wanto. Ya. Punya emas itu kan kalau disimpan tahun lalu dijual tahun ini naik gak? Alhamdulillah. Kemudian penghasilan kita yang terus meningkat, profesi kita yang terus mendapatkan penghasilan yang lebih, itu dikiaskan dengan emas. Maka selama 1 tahun jika sudah mencapai haul dan nisabnya, kita harus keluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana istri pengen ngaji tapi suami nggak boleh? Apa hukumnya Ustadz bagi istri dengan alasan suruh nurut kata suami? Bu, ada di zaman Nabi, istri seorang sahabat pengen jenguk emaknya udah sekarat. Emaknya udah sekarat. Kata lakinya, jangan, di rumah aja. Tega nggak tuh lakinya? Tega nggak? Emak dari istrinya mau meninggal tapi gagak dikasih jenguk. Akhirnya sampai meninggal dunia. Dilaporin ke Nabi. Apa jawabnya Nabi? Kata Nabi, emak Anda sudah di sorga gara-gara Anda ngikut kata suami. Ibu Anda sudah di sorga gara-gara Anda ikut kata suami. Ternyata kalau sudah jadi istri, patuh dengan suami lebih utama dibanding patuh orang tua. Kalau terjadi perbedaan, maka yang didahulukan adalah patuh sama Kalau suami enggak ngasih ngaji, maka ibu tunggu di room. Nanti saksikan di YouTube Masjid Raya Kiai Hasyim. Like, subscribe guys. Oke? Nah itu kalau kita emang nggak boleh jangan berangkat. Karena larangan suami wajib kita ikuti kalau memang nggak dikasih berangkat. Kalau ibu tetap berangkat berarti ibu dalam keadaan bagus, di sisi lain mau ngaji, tapi di sisi lain ibu tidak mengamalkan amalan ngaji. Apa amalan ngaji? Patuh sama suami. Nanti kalau di jalan mau ke pengajian tahu-tahu mati, itu bukan mati fisabilillah, tapi matinya dalam keadaan tidak dapat ridho dari perempuan atau istri. Yang mati tidak dapat ridho dari suami, maka tidak berhak mencium bau surga. Ya, jadi kalau nggak boleh ngaji, ngaji di rumah aja, lakinya ngajiin. Iya ngaji, bareng-bareng ngajiin gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, istri mau ngaji ke majelis taklim, tapi suami nggak bolehin, alasannya katanya suruh masak dulu. Maksud saya masaknya habis pengajian gitu Pak Ustadz. Terus gimana Pak Ustadz? Apa saya berdosa? Dosa. Kalau disuruh masak, masak dulu, baru berangkat ngaji. Jangan ngaji dulu baru masak. Karena mungkin perutnya suami udah lapar. Ibu ngaji buat kepentingan sendiri, kalau masak buat kepentingan suami. Jadi masak dulu apa ngaji dulu? Masak dulu baru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Istri yang masih sehat dan yang sudah tidak sehat fisiknya Pak Ustadz, mereka menyuruh suaminya menikah lagi. Itu lebih baik yang mana Pak Ustadz? Suaminya disuruh nikah.
Ini pertanyaan yang dari laki, ibu-ibu apa bapak-bapak ini? Maksudnya itu lebih baik yang mana Pak Ustadz? Lebih baik apa nih maksudnya nih? Lebih baik bersama istri yang sakit apa lebih baik suami nikah lagi? Gitu kali ya? Kali juga. Kalau udah disuruh sanggup nikah lagi nggak Bu? Lu kayaknya sewot banget Romana pertanyaan. Ini kan yang nanya bukan saya. Kalau udah disuruh nikah lagi nggak, Pak? Hah? Emang sanggup? Ya kalau ada duitnya nikah, kalau kagak jangan macem-macem. Ya, iya. Karena, casting free. Ini judulnya diizinin Bu. Judulnya diizinin nikah lagi karena istrinya lagi sakit. Tapi kalau tuh suaminya tetap setia mendampingi yang sakit, mantap. Betul nggak? Iya. Cuma kalau dia mau nikah lagi kasih nggak? Orang diizinin sih. Iya. Kalau diizinin mana yang lebih bagus? Ya lebih bagus tetap setia sama yang lagi sakit. Karena apa? Nunggu dia mati dulu. Kesian orang udah sakit diduain lagi ya. Kasih. Assalamualaikum. Tapi istri begini kayaknya 1001 nih romannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya apa bedanya wiridan sama zikir? Wirid sama zikir. Bu, kalau wirid itu karena sudah kita kerjain terus menerus. Zikir yang sudah kita baca nggak pernah putus. Setiap hari kita kerjain biar kata dikit. Itu namanya udah jadi wirid. Karena wirid itu yang terus menerus. Tapi kalau zikir yang belum dijadikan bacaan setiap hari, itu namanya belum jadi wirid. Wirid itu dari zikir. Cuma kalau sudah dibaca terus menerus, jadinya wiridannya. Itu wiridannya apa? Solawat. Dia wiridannya apa? Istighfar. Dia wiridannya apa? Subhanallah. Karena dia udah terus menerus baca setiap hari. Biar kata dikit, kalau terus menerus lebih baik daripada banyak tapi tidak terus menerus atau jarang. Udah sholawat baca 10 sehari. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah 10. Biar kata 10 tapi terus tiap hari. Khairul amal ma qalla wa dawam. Sebaik-baik amal biar kata sedikit tapi istiqomah. Ya, daripada wirid 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok nanti 3 bulan lagi baru wirid lagi. Nah itu namanya enggak istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apakah berdosa kita menjadi saksi orang yang meminjamkan uang yang dibungakan? Bu, Ibu, bunga bank halal apa haram? Takut-takut jawabnya nih. Bunga bank haram apa halal? Haram. Jelas. Bunga bank. Yang namanya bunga itu tambahan. Yang namanya tambahan itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi yang diharamkan adalah riba. Kalau hati ibu sedang berbunga-bunga, berarti hati ibu sedang. Nah,
Apakah menjadi saksinya juga berdosa? Kata Nabi, laknat Allah kepada akilur riba, yang makan riba. Syahidi, orang yang menyaksikan. Katibi, orang yang nyatet. Jadi catat, nyatet juga, nyaksiin juga, nemenin juga, ya. Kemudian apalagi pelakunya yang makan riba, semuanya dapat laknat. Laknat, na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhin dari riba, dideketin dengan duit yang banyak, ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana hukum menikahi perempuan yang belum jelas status perceraiannya? Namanya janda sengketa. Janda karena suratnya belum jelas, Bu. Kalau benar-benar dia udah diceraikan, walaupun di KUA atau di pengadilan suratnya belum keluar, apakah dia boleh nikah? Boleh, asal masa iddahnya telah selesai. Ini kita ngomong secara syariat. Tapi kalau secara bernegara, sebaiknya tunggu akte cerainya keluar. Namanya jelas janda asli, bukan palsu. Ada nggak orang yang belum janda tapi ngaku-ngaku janda, Bu? Ada nggak orang yang belum duda tapi ngaku-ngaku duda, Pak? Banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah boleh seorang suami yang sedang berwudu bersentuh dengan istrinya? Sentuhan dengan orang yang boleh dinikahi, sentuhan dengan perempuan yang tidak boleh dinikahi itu tidak. Siapa yang tidak boleh dinikahi? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu wa banatukum, anak. Biar berlawan jenis, kalau bersentuhan habis wudu salaman itu tidak. Terus ibu ke atas, nenek, apalagi di atas nenek, uyut, apalagi di atas uyut, canggah, apalagi di atas canggah, bareng, apalagi di atas bareng. Oh, pokoknya terus dah. Nah, itu nggak batal. Atau anak ke bawah, cucu, apa di bawah cucu? Cicit, apa di bawah cicit? Cocot. Cocot mah cangkemmu tah. Terus gak batal. Encing, encang, paman atau bibi gak batal. Sepupu, batal gak sepupu? Batal. Mertua? Tidak. Mantan mertua? Gak ada istilah mantan mertua. Tetap gak batal. Nah, kalau yang kita nggak boleh nikahin, nggak batal bersentuhan. Istri kita kan kita boleh nikahin. Maka kalau bersentuhan setelah wudhu, batal. Sekalipun istrinya sendiri, batal. Loh, katanya Nabi dulu pernah nyium Aisyah kemudian langsung jadi imam. Betul. Ada hadisnya? Ada. Lalu kenapa kau tetap dibilang batal? Karena ciumnya Nabi kepada istrinya beda dengan ciuman bapak kepada istrinya. Kalau Nabi nyium istrinya mau sholat, ciuman penuh kasih sayang. Kalau bapak-bapak tangannya piknik. Mulutnya nyium, tangannya jalan-jalan. Nah, kalau tangannya jalan-jalan piknik, nah ini yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i, sehingga mencium istri itu tetap wallahu a'lam
bisawab. Mudah-mudahan yang ngaji pada sehat walafiat, panjang umur, rizkinya berkah, duitnya tambah banyak. Mudah-mudahan yang punya utang lunas. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.